Bahkan sebetulnya dibilang yang bikin macet itu bus. Bus. Padahal sebetulnya yang membuat macet itu. Jadi kemarin kan sempat ada wacana juga Pak, dari anggota DPR itu ada wacana untuk agar plat non deka jangan masuk Bali lah dulu kalau gini. Dari pihak perhubungan sendiri gimana Pak menanggapi itu? Seminggu ini berapa kendaraan yang masuk ke Bali dari Pelabuhan Gilimanuk? Kendaraan tertinggal di Bali gitu ya, rata-rata itu sekitar 10 sampai 12 ribu per hari. Ya. Penambahannya ya? Iya, penambahannya itu nggak sedikit itu. Ekspektasi kita sih hari ini akan terjadi puncak dari kunjungan, jadi mobilitas Tanggal masyarakat. 27, 28, 29 ini Pak. Ya, yang kita harapkan artinya tidak terjadi kemacetan yang parah ya. Halo, salam hangat dari saya Kandi Putra di acara Topi Merah, Topi Inspirasi dan Motivasi Persembahan dari Bali News ID. Pada episode kali ini Topi Merah kedatangan tamu, beliau bukan datang begitu saja, kita mengundang beliau terkait dengan isu terhangat belakangan ini terkait Natura, Natal dan Tahun Baru. Beliau adalah Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Bapak Dr. Insinyur I Gede Wayan Samsi Gunarta. Swastiastu. Yang panggil Pak Samsi Silakan. Pak Samsi. Ki Bapak ternyata S3 juga nih Ki. Ya, doktor. Kalau boleh tahu dokter di bidang apa kemarin dari gininya, backgroundnya? Dokternya sudah bidang transportasi, tapi lebih kepada transportasi wilayah. Jadi hubungan antara pengembangan wilayah dan transportasi. Oke, pengembangan wilayah dan transportasi. Nah, niki tiang sendiri sebenarnya kan belum begitu kenal sareng Bapak. Mungkin masyarakat umum juga tahunya Bapak sudah ada di Dinas Perhubungan Provinsi. Kalau boleh tahu backgroundnya Bapak sebelum di perhubungan di mana kemarin? Sebelumnya saya di Kementerian Pekerjaan Umum, di PU. Di PU dan Kementerian PU ya. Ya mulai lumayan panjang ya dari tahun 2000 dari tahun 93 saya di PU. Sudah itu sempat ya on off lah juga karena beberapa kegiatan yang lain. Termasuk ikut membantu tsunami Aceh. Oh, ya. 2004. Ya, bersama-sama dengan Palang Merah Indonesia. Sudah itu saya diperbantukan juga ke Kabupaten Bone Bolango di Gorontalo. Ya, kurang lebih 2 tahun dari 2005 sampai 2007. Iya. Sudah itu saya diperbantukan lagi untuk pekerjaan pertukaran insinyur jalan tol di Korea. Ya. Sempat ke Korea juga melihat jalan tol ya. Dan kemudian kembali ke Bandung. Sudah itu terakhir di Jakarta. Sudah itu saya bantu bencana di Lombok. Baru ke Bali. Waktu kemarin ya, waktu gini terakhir 2000 berapa nih Kang ya? 2018. 2018 ya. Sekarang sudah mulai di Bali. Sudah di Bali. Ya, dari sekian tempat yang Bapak kunjungi di luar dari Bapak asli kan Bali. Asli Bali. Nggih. Saking napi? Saking Tabanan. Saking Tabanan. Dari Tabanan melanglang buana sampai ke Korea dan kembali lagi ke Bali, mengabdi di Bali. Nah, dari sekian daerah yang Bapak lihat, mungkin banyak hal yang bisa Bapak ambil dan yang baik bisa diadopsi untuk di Bali dan mungkin sampai sekarang permasalahan Bali seperti apa yang Bapak lihat, terutama di bagian perhubungan ini, bagian transportasi. Iya, Bali ini unik ya, karena sebetulnya sebagai satu daerah ya, kalau dilihat dibandingkan dengan daerah lain sebetulnya jumlah penduduk Bali nggak terlalu besar, tetapi 4 juta sekian. Kedatangan orang dalam jumlah besar, sehingga akhirnya kesibukan masyarakat Bali itu dan juga
orang-orang yang datang ke Bali itu sebagian untuk melayani orang-orang yang datang. Jadi memang dalam hal ini sebetulnya pendatang itu jumlahnya besar sekali. Malah lebih besar dari jumlah penduduk kalau nggak salah itu dari datanya. Kemungkinan begitu karena ada beberapa yang tidak tercatat. Misalnya berapa sih sebetulnya jumlah pekerja yang datang dari daerah di luar Bali, kemudian bekerja di Bali, termasuk yang bekerja di sektor-sektor informal begitu ya. Itu kita tidak bisa catat dengan baik. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang hitungan kita terkait dengan kebutuhan logistik, kebutuhan infrastruktur, dan kemudian juga termasuk juga ini seperti apa sebetulnya akomodasi terhadap perjalanan dia, mobilitas dia juga tidak terhitung dengan baik. Kalau daerah lain umumnya itu ya artinya banyak sekali space yang masih ada, ya. Dan dengan space yang ada itu mereka cenderung untuk bisa membangun tuh lebih lambat ya. Di Bali ini kecepatan untuk pembangunan tuh ketinggalan terus. Jadi pelabuhan kita ketinggalan, kemudian terutama infrastruktur dasar kita ketinggalan. Jadi rame dulu baru kemudian infrastrukturnya dibangun. Di banyak daerah infrastruktur ada dulu kadang-kadang nggak ada yang pakai. Ya. Nah, jalan kita begitu, ya apalagi jalan ya sekarang pertumbuhan traffic ya terhadap ketersediaan infrastruktur ya memang jauh. Jadi terutama pada saat-saat seperti sekarang ya, liburan panjang, mau Natal, tahun baru, atau misalnya nanti pada saat terutama libur-libur sekolah ya, terutama Juni Juli itu, dan kemudian juga pada saat Lebaran. Ya kita akan mengalami situasi yang cukup sulit ya karena pertumbuhan traffic yang sangat tinggi. Dan ancaman kita yang paling besar ini sebetulnya adalah dengan nyambungnya tol Probolinggo Banyuwangi. Ya. Jadi tol di Jawa itu makin dekat ke kita, sehingga peluang orang untuk membawa kendaraan ke Bali itu akan makin besar. Ya, ini juga akan memakan sebagian besar dari infrastruktur kita. Jadi menurut Bapak sendiri infrastruktur seperti jalan di Bali sebenarnya sudah memadai atau belum? Infrastruktur Bali itu terbangun dari infrastruktur yang sebenarnya disediakan oleh masyarakat. Jalan yang dibangun pemerintah secara khusus ya itu tidak banyak. Jadi jalan ini sebenarnya jalan sudah warisan dari turun-temurun. Jadi jalan itu sebetulnya sudah ada, entah jalan untuk tadinya jalan desa, hubungan antar desa, dan banyak di antaranya jalan-jalan yang sebetulnya milik adat. Ya, apakah itu mungkin jalan yang di depan puri, ya, dan kemudian itu digunakan oleh publik. Nah, pemerintah maunya memperbesar sehingga banyak di antara jalan-jalan yang akhirnya melewati Catuspata, Pak. Nah, sedangkan penambahan jalan khususnya oleh pemerintah sebagai jalan yang formal kan artinya kita masih bisa hitung, ya. Apakah misalnya bypass Ngurah Rai, kemudian muncul jalan tol, ya, Sunset Road, dan kemudian ada beberapa jalan-jalan yang memang kelihatannya baru ya. Seperti sekarang saya lihat akhirnya seperti Mengui Singaraja itu banyak yang ruas-ruas yang baru yang dibangun. Nah, tapi situasi yang muncul adalah dengan banyaknya jalan-jalan melewati desa gitu ya, atau center-center desa itu, ya memang akhirnya terjadi konflik antara kepentingan mobilitas dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Ya, jadi masyarakat banyak menggunakan jalan karena memang basicnya jalan itu adalah jalan untuk upacara, dan sekarang digunakan untuk lalu lintas menerus. Nah, jadi kendalanya mungkin saat odalan di satu pura yang ada di pinggir jalan itu badan jalannya dipakai parkir seperti itu mungkin. Badan jalan dipakai parkir atau kadang-kadang malah diambil sebagian ya untuk odalan. Ya, begitu juga ketika misalnya ada yang meninggal atau
Iya, banyak kegiatan melasti dan sebagainya, ya badan jalan akan dipakai. Dan dari Dinas Perhubungan sendiri tidak bisa melarang itu. Ketentuannya adalah kita boleh mengatur jalan-jalan yang merupakan sesuai dengan kewenangan ya. Jadi misalnya jalan nasional itu diatur oleh badan pelaksanaan transportasi Iya. ya, BPTD. Dan kemudian jalan provinsi kebetulan ada di kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi, atau jalan-jalan kota, jalan di dinas kota atau kabupaten. Nah, umumnya jalan-jalan provinsi itu sebetulnya sebagian merupakan jalan yang relatif masih baru, begitu juga jalan nasional. Gitu ya. Jadi ruas jalan nasional itu umumnya ruas yang memang dipersiapkan. Nah, di jalan-jalan seperti ini masih memungkinkan. Tetapi begitu masuk ke jalan kabupaten, jalan kota, itu kan sudah pedesaan, sudah benar-benar gabung. Ada beberapa jalan nasional yang memang sebetulnya juga merupakan jalan yang tadinya jalan desa, Pak. Contohnya kalau kita lihat dari Topati ke Ubud aja. Oh iya. Ya, itu sebagian besar itu jalan desa. Begitu juga nanti dari Mengwi, saat dari Denpasar sampai ke Mengwi sampai ke utara sampai ke Bedugul. Iya. Ya, itu juga sudah sebetulnya jalan-jalan desa gitu yang kemudian diperbesar. Nah, ini memang terjadi di dalam proses pengembangan jalan di kita. Jadi situasi ini ya mau tidak mau membuat kita ya harus damai-damai. Ya, kalau dibutuhkan harus nyari win-win solusi lagi. Win-win solusi, nggak bisa di jalan. Ya, nggak bisa kita memaksakan sesuatu. Jadi nggak bisa seperti mungkin bidang ilmu Bapak dalam pengembangan satu wilayah itu harus perencanaannya dulu, jalannya seberapa lebarnya, arusnya kemana, alurnya kemana. Tidak bisa seperti itu dengan kondisi Bali tidak sekarang. Ideal ya. Situasinya adalah kita tidak bisa mengembangkan sesuatu seperti hanya mengembangkan satu kota baru gitu ya. Iya. Kalau kota baru atau daerah-daerah memang daerah yang formal kita kembangkan, pasti ada yang namanya sistem, apakah sistem sekunder atau sistem primer. Dari sistem primer kemudian masuk ke sistem sekunder. Di sistem primer maupun sekunder itu ada yang namanya arteri, yang mana arterinya, mana kolektornya, yang mana jalan lokalnya. Di jalan lokal memang dibiarkan interaksi yang lebih kuat antara masyarakat. Jadi itu memang boleh diganggu gitu. Tapi untuk jalan-jalan yang sifat arteri dan kolektor, harusnya yang diakomodir adalah traffic dengan kecepatan tinggi dan lintasan jarak jauh. Gitu. Nah, terkait itu juga Pak, ini kan kembali ke pertanyaan saya yang tadi. Sampai sejauh mana Dinas Perhubungan bisa mengambil tindakan jika menemukan ya hal-hal yang tidak semestinya di jalan. Contoh seperti tadi itu, mungkin kalau ada upacara ngambil terlalu banyak jalan atau mungkin sampai full nutup jalan, itu satu. Yang kedua, mungkin ada beberapa seperti kita ketahui Bali ini sebagai tumpuan utamanya adalah pariwisata, terutama parkir-parkir yang tidak semestinya. Sejauh mana bisa Dinas Perhubungan menindak hal itu? Sebenarnya Dinas Perhubungan bicaranya lebih kepada bagaimana memastikan sistem itu bisa lancar ya. Jadi apa yang disebut sebagai orang kalau bergerak itu harus seamless. Jadi dia jahitannya tidak kelihatan gitu. Jadi benar-benar orang itu bergerak dari desa ke kota atau ke kota lain gitu ya, melewati berbagai hierarki jalan yang ada, dan dia harus bisa lewatin. Nah, yang bisa kita lakukan pada posisi ini adalah sebetulnya memastikan adanya koordinasi saja. Jadi jadi koordinasikan kalau memang ada kegiatan ya segera dikoordinasikan supaya kita bisa memastikan kalau misalnya ada kegiatan bisa terinformasi dengan baik kepada pengguna jalan dan mereka tidak memilih jalan itu ya, atau melakukan optimasi dalam pemilihan rute sehingga rutenya itu cukup mereka bisa terima, oh ini rute ini cukup buat saya, sehingga dengan waktu yang diperkirakan ada gitu ya, itu bisa mereka menentukan rute mana yang mereka ambil. Kemudian yang kedua, tentu saja ketika kita bicara penggunaan ruang gitu ya,
ya mau tidak mau bahwa misalnya harus ada upaya untuk memberikan traffic itu lewat. Kalau enggak dia macet, Pak. Yeah. Jadi begitu stuck, macet, dia pengaruhnya akan jauh ke belakang. Jadi pada saat mengurai juga sulit. Sehingga ada yang namanya manajemen dari lalu lintas. Jadi kalau memang dipakai ya harus di-manage trafficnya. Sehingga mobilitas bisa terjaga. Yeah. Jadi orang kalau mau pergi ke suatu tempat dia bisa terjaga mobilitasnya. Dan ini kapasitas ini yang seharusnya bersama-sama dimiliki baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang menggunakan jalan. Jadi misalnya katakan masyarakat gitu ya. Yeah. Nah, tentu saja dalam hal ini apakah pecalangnya kita bina untuk tahu bagaimana mengelola traffic. Untuk mengatur lalu lintasnya. Ya, jadi bersama-sama. Nah, dan kemudian kalau parkir ya parkirnya jangan sampai parkir itu menyulitkan untuk manuver dan sebagainya. Okay. Gitu. Nah, ini kalau umpamanya terkait dengan yang bahas tadi di sektor pariwisata, karena ada statementnya Bapak kan ingin menutup akses ke tempat oleh-oleh atau mana nih ke. Jadi kalau seandainya memang tempat itu tidak memadai untuk parkirnya, kadang-kadang kan kendaraan yang mau masuk ke situ tuh juga akan menghalangi lalu lintas yang ada di belakangnya yang mungkin tidak mau masuk ke situ. Nah, dari Dinas Perhubungan sendiri bagaimana menyikapi dan sejauh mana bisa menindak hal tersebut? Ini sebetulnya sifatnya kasuistis ya. Jadi temporary, jadi tergantung pada situasi. Ya. Jadi situasional sekali sebetulnya. Tapi yang jelas bahwa akses itu memang orang itu punya hak untuk mengakses jalan atau persil dia itu bisa diakses dengan ketentuan tentu saja dia harus punya izin akses. Nah, ketika dia mengajukan izin akses itu diperhatikan semua. Jadi urusan misalnya bagaimana pergerakan manuver, apakah ini akan mengganggu pergerakan lalu lintas dan sebagainya. Nah, itu disampaikan pada saat mengajukan izin akses karena itu ada dikenal istilah andalalin. Jadi analisis mengenai dampak lalu lintas dan lingkungan ya. Nah, di situ memang berproses. Nah, sehingga kalau yang memang secara resmi sudah memiliki izin akses itu dia punya beberapa persyaratan di dalam mempersiapkan izin akses itu. Nah, salah satunya dia harus mengelola lalu lintas, termasuk juga nanti bentuk dari aksesnya ya memang harusnya memadai. Jadi tidak tiba-tiba dia belok dan kemudian itu yang menyebabkan perlambatan yang tidak perlu. Dia boleh melambat, jadi orang-orang yang mengakses boleh melambat, tetapi perlambatan ini hendaknya tidak mempengaruhi traffic di jalur utama. Dan memang jalan itu Pak diciptakan ya untuk ekonomi. Jadi kita tidak bisa dengan tidak semena-mena untuk menutup aksesnya. Kecuali karena ada sesuatu. Jadi misalnya ada gangguan karena akses ini menyebabkan terjadinya hambatan yang cukup besar ya, sehingga dia menjadi hambatan samping yang menyebabkan terjadinya kemacetan dan sebagainya. Ya mau tidak mau kita pada saat itu kita lakukan penyesuaian. Gitu. Jadi kalau memang perlu ditutup ya pada saat itu ditutup. Tapi ya tentu saja tidak selama-lamanya. Atau tidak permanen penutupannya. Ya, nah kalau dia memang sifatnya permanen ya harus dianalisis lagi. Yeah. Nah, kita harus lakukan pendekatan dengan pemilik persil, akses Anda tidak memenuhi syarat, jadi sehingga ini harus dilakukan perbaikan untuk perubahan untuk bisa mengurangi dampak terhadap traffic atau mobilitas yang diharapkan. Karena kalau mobilitas terganggu jelas kerugiannya besar, Pak. Yeah. Ya, misalnya sekarang kemacetan aja, kalau kita lihat untuk Bali ini karena kebanyakan kita membuang BBM pada saat macet ya, dan itu sayang sebetulnya. Terutama Bali Selatan, Pak ya. Terutama Bali Selatan ini, jadi akhirnya apa? BBM yang seharusnya kita bisa pakai untuk bergerak digunakan di tempat macet untuk stop and go yang terlalu panjang. Kan kerugian itu terlalu besar di situ. Kembali ke pertanyaan yang itu. Nah, contoh kasus Pak, saya ngomongin real di lapangan. Kalau Jalan Ketut Subroto ini, Gatsunya itu wewenangnya pusat ya? Wewenangnya pusat.
Tapi tidaknya daerah tahu juga dengan hal yang terjadi di situ. Belakangan mulai Living Wood ada, itu membuat kemacetan bukan hanya di depan Living Wood, tapi di Jalan Seroja, di belakangnya, kadang sampai tembus sepanjang Gatot Subroto ini, Pak. Kira-kira menurut pandangan Bapak, apa yang kurang di situ? Kalau saya lihat traffic controlnya di security di depan itu sudah ada 4 atau berapa orang menjaga. Setiap orang itu punya hak untuk mengajukan izin, ya. Apalagi pengusaha ya. Usaha itu berhak untuk mendapatkan izin. Nah, karena itu mereka mengajukan izin. Sebetulnya ketika mereka mengajukan izin itu ada yang tadi saya sebutkan, harus ada semacam studi, ya, studi andalalin. Nah, studi andalalin ini sebenarnya memberikan base kepada kita apa yang harus dilakukan, berapa besarnya traffic generation yang ada di situ, dan kemudian mobilitasnya akan seperti apa, sehingga kita bisa menentukan kira-kira besaran akses itu akan seperti apa, dan kemudian bagaimana caranya supaya akses itu tidak mengganggu. Tapi tentu saja ini tidak mudah memang, ya. Jadi kapasitas kita, engineer kita itu kadang-kadang juga tidak bisa menangkap dengan baik situasi yang muncul. Walaupun sudah diikuti, kadang-kadang sebelumnya sudah ada simulasi, ya, menggunakan berbagai software, ya. Nah, tapi tetap saja pada saat pelaksanaan di lapangan itu ketika itu dibuat tidak maksimal, gitu ya. Jadi ya, dan belum lagi gangguan yang muncul ke tempat-tempat lainnya. Jadi karena jalan itu kan jaringan, Pak. Iya. Ya. Nah, nanti akan mengganggu ketika terjadi kemacetan, ganggu lagi belakangnya. Ya. Dan akhirnya kemacetan itu akan makin besar. Gitu. Nah, ketika kemacetan makin besar, ya ngurainya juga panjang. Jadi karena setiap orang butuh bergerak, gitu ya. Ya, situasi terjadi belakangan itu yang karena kenapa saya bilang itu, hampir setiap hari saya lewat itu, Pak. Saya ngelihat di momen-momen tertentu, contoh malam minggu atau malam hari libur, atau mungkin pas berbarengan dengan upacara yang ada di Kesiman. Nah, kalau sudah itu terjadi, sudah full ini. Dari Kesiman, WR Supratman, ke Gatsu, Seroja, macet total, Pak. Jadi kalau kita lihat, dari masyarakat lihat, apakah tidak ada dari pejabat yang berwenang, termasuk Dinas Perhubungan, ingin mengurai ini, mencari solusi ini. Bahkan kemarin ada, saya sempat wawancara juga dari pihak DPRD Kota Denpasar. Beliaunya sendiri terjebak macet, beliaunya sendiri nge-share. Nah, beliau ini sendiri kan sebagai wakil rakyat harusnya bisa ngasih solusi juga, bareng-bareng nyari solusi. Kira-kira dari Bapak sendiri, dari Dinas Perhubungan, gimana nyari solusi ini? Ini solusi yang sebetulnya dimulai harus dari awal, ya. Yeah. Dulu ketika mempersiapkan, sebetulnya gini, ini Indonesia khas sekali. Ketika kita membangun bypass itu tidak kemudian berfungsi sebagai bypass. Bypass itu kan harusnya dia memberikan satu alternatif perjalanan yang memungkinkan orang itu tidak terganggu. Jadi bypass aja gitu. Kayak orang bypass jantung, ya, atau yang pembuluh darah yang harus di bypass, ya dia harus lebih baik, lebih lancar. Nah, konsep ini seharusnya berlaku untuk bypass. Gatot Subroto itu bypass, Pak. Nah, termasuk sebetulnya dia terkoneksi dengan Ngurah Rai. Bypass Ngurah Rai, ya, langsung dari Topati. Tetapi ya itu tadi ada kepentingan yang sebetulnya ketika bypass muncul ada ekonomi yang tumbuh di situ. Di sampingnya. Ya, harusnya tidak setiap persil itu bisa mengakses langsung. Harus punya akses khusus dia harus punya jalan khusus dia harus punya frontage. Nah, sehingga jalan yang sebetulnya menjadi jalan utama itu tidak terganggu. Traffic utamanya nggak boleh terganggu. Tapi kenyataannya itu tidak terjadi. Setiap kita ini cukup egois, kadang-kadang nggak ada izinnya lah, tiba-tiba potong di situ. Nah, terlanjur sudah ada akses yang informal, ya. Dan kemudian juga kita semua tidak tegas, pemerintah tidak tegas untuk mengatakan ini harusnya ada frontage, bikinkan frontage-nya dulu, nanti orang akses ke frontage.
Jadi hal-hal seperti ini terjadi di mana-mana, ya, sehingga menyebabkan akhirnya banyak yang bypass kita itu akhirnya menjadi jalan kota, jadi street. Nah, ini harusnya arterial road, arteri yang besar gitu yang Pak, besar, tidak itu boleh menjadi street. Gitu. tidak boleh ada akses langsung ke sumber Jadi pusat harus ekonomi terbatas, atau ke mall atau ya. kemana, harusnya seperti itu Jadi lah Pak akses itu aturannya. harus dibatasi, Oke. gitu. Nah, kenyataannya kita tidak cukup tertib dengan itu, dan itu memang sampai sekarang sulit kita kelola, kita pidanakan, apa itu tidak mudah. Bahkan ada usaha-usaha tertentu sebetulnya seringkali yang lucu itu Pak. Ya, Median kita potong demi akses. median jalan. Median, ya. Iya. Seharusnya median itu Sudah ketika nggak boleh. dipotong dia analisanya harus benar-benar kompleks. Tapi banyak sekali kejadian median tuh kadang-kadang dipotong dengan sendirinya oleh pihak-pihak tertentu, atau kadang dengan pengaruh dia kemudian menyebabkan median itu akhirnya dipotong. Nah, ini tidak mudah. Jadi dalam konteks ini disiplin kita sebagai penyelenggara jalan, kemudian sebagai masyarakat, itu tidak benar-benar tertanam dengan baik. Jadi sulit kadang-kadang ya. Saya sempat mengalami beberapa kali, ya memang akhirnya terpaksa mencari way out, jalan keluar dengan situasi yang kadang-kadang dipaksakan, hal seperti itu terpaksa harus diambil, gitu. Jadi belum ada wacana yang terkait bahasan saya tadi yang di Gatsu itu Pak, belum ada wacana atau apa terkait itu yang Bapak ketahui? Untuk Gatsu kita memang merencanakan untuk melakukan perbaikan pada beberapa tempat yang menjadi center of activity. Jadi di Gatsu itu salah satunya yang tadinya itu adalah daerah Ahmad Yani, ya. Itu ada rencana untuk dibikinkan underpass. Oh, di Ayani, Ahmad Yani. Untuk Persimpangannya ya Pak ya? Persimpangan Gatsu ya, dan Ayani maksudnya. Ayani, ya, supaya mengurangi konflik yang terjadi karena konfliknya besar. Itu kebetulan jalan provinsi Ahmad Yani itu kan jalan provinsi itu sampai ke Abian Semal. Ya. Itu volumenya besar, kemudian Gatsu volumenya besar. Dua volume besar ini harus dipisahkan, itu rencananya. Tapi kemudian ketidakdisiplinan kita membuat banyak akses baru Pak. Jadi menyebabkan orang itu mengakses langsung ke jalan bypass. Nah, ini menyulitkan. Nah, memang harusnya ya kalau seperti ini ya sudah disatukan aja aksesnya dulu. Ya, kemudian setelah disatukan baru kemudian dikeluarkan di satu tempat. Tapi plan ini belum pernah ada dan belum pernah berhasil. Akhirnya apa? Bikin lagi jalan bypass yang baru. Nah, apakah jalan tol dan sebagainya. Kalau jalan tol relatif lebih terjaga ya aksesnya karena dia in out-nya itu lewat pintu Pak. Nah, tapi yang namanya jalan nasional biasa itu sulit sekali menjaga bagaimana caranya supaya dia tidak diakses direct. Karena ya kita tadinya juga banyak di antara persil itu yang persilnya besar-besar, tapi mereka coupling lah kecil-kecilin gitu ya di subdivision ini direct ke ke jalan. Ya. Jadi berapa kakak itu bisa ngakses kan seperti itu. Jadi harusnya orang tuh berhenti hanya mungkin 500 meter atau 600 meter, tapi sekarang tuh tiap 10 meter dia ngakses. Ya kebayang gimana situasi yang terjadi gitu. Oke, sebenarnya kalau ngomongin itu di situasi normal saja sebenarnya sudah sulit Pak ya. Situasi normal saja sudah sulit. Belum lagi kalau ada kegiatan ya. Dan mall seperti Living World itu mereka membutuhkan crowd Pak. Jadi pasti. Mereka memang mengundang orang untuk datang. Kalau orang nggak datang, mallnya nggak laku. Pasti. Ekonomi juga nggak jalan, investasi nggak akan menghasilkan apa-apa. Nah, ya kadang-kadang kita sakit kepala, tapi apa boleh buat lah, kita terima aja gitu ya. Jadi permasalahannya orang yang tidak masuk mall itu pun sendiri kena imbasnya Pak. Betul. Karena jalur situ sudah nggak ada akses kemana-mana lagi. Jalur itu harusnya jalur untuk menerus Pak, karena dia bypass. Jadi kalau sudah di bypass satu kali, mau di bypass kedua gitu ya. Jadi mau di bypassnya di mana?
akhirnya nggak ada tempat untuk bypass lagi. Oke, sudah mumet itu di situ ya. Sudah berat, ya. Akhirnya kota tumbuh lagi, lebar lagi kotanya. Di beberapa negara, ya seperti negara-negara maju gitu, seperti Korea, Jepang, katakanlah Cina sekarang, itu mereka memang kota lama mereka mulai tinggalkan. Jadi mereka pindah ke kota baru yang lebih siap untuk menampung aktivitas. Tertata dari awal, tata kotanya. Kota lamanya ya direstorasi, kemudian disiapkan menjadi, kadang-kadang saya lihat jadi daerah kota wisata dan sebagainya, sehingga akhirnya lebih ramah terhadap pedestrian dan lebih bisa dikelola dengan baik. Mobilitas mereka mobilitas yang tujuannya khusus, tapi yang untuk yang memerlukan kecepatan tinggi juga mereka mendapatkan akomodasi yang baik. Oke. Karena di sini agak crowded, saya lewat sedikit tentang tahun baru ini, Pak. Iya. Bagaimana persiapan Dinas Perhubungan menghadapi ini? Kayaknya kemarin waktu Natal saja kayaknya udah agak macet. Iya, ada beberapa case ya pada saat Natal kemarin itu. Pertama memang ada yang mogok ya. Malam Natal itu malam orang memang ada yang banyak yang keluar karena sembahyang. Dan kemudian ketika mereka bubar, ada truk kecil pickup yang mogok, sehingga terjadi kemacetan di dekat bandara. Tapi kemudian nggak lama, itu hanya bisa kurang lebih 1 jam sudah bisa diatasi. Gitu ada yang terbakar juga itu pada waktu kemudian itu. Malam berikutnya ada mobil yang terbakar, dan mobil terbakar. Mobilnya sebenarnya tidak terlalu banyak ngambil space, tapi karena mobil terbakar banyak yang mengurangi kecepatan, bahkan nonton. Dan orang kita kan senang videoin dulu gitu ya. Video dulu, ya harus berhenti dulu lah di situ gitu ya. Nah, itu menyebabkan kemacetan berarti. Ekspektasi kita sih hari ini akan terjadi puncak dari kunjungan, jadi mobilitas masyarakat 27, 28, 29 ini, Pak. Ya, yang kita harapkan artinya tidak terjadi kemacetan yang parah ya. Seperti tahun lalu itu. Tahun lalu. Iya. Nah, sejauh ini persiapan dari Dinas Perhubungan sendiri, mungkin ada pengalihan arus lalu lintas atau penempatan personil seperti apa? Basic kita sebetulnya hanya membantu teman-teman di kepolisian, karena mereka yang ada di depan. Oke. Jadi kami mempersiapkan seluruh infrastruktur dalam posisi siap. Jadi sama dengan PU, memastikan infrastruktur jalan mereka siap, dan untuk perhubungan, infrastruktur perhubungan dan pengaturan lalu lintas siap, termasuk kesiapan shuttle bus. Kita pastikan untuk ready, sehingga kalau terjadi emergensi itu bisa dilakukan langkah-langkah penanganan yang lebih cepat. Nah, traffic light kita memang sebelumnya kita udah cek semua, ya mudah-mudahan tidak ada gangguan yang berarti. Tapi kalau misalnya traffic light sudah tidak bisa diatur dari command center, kita akan serahkan ke lapangan. Jadi pada saat itu akan terjadi flashing, sehingga traffic light itu jelas bahwa ini akan diatur oleh lapangan. Dan karena fleksibilitas pengaturan itu kadang-kadang lapangan bisa lebih fleksibel, tapi butuh tenaga yang cukup banyak. Itu yang berat sebetulnya. Tapi kalau kita dari command center kan kita bisa ngelola traffic light lebih banyak, jadi simpang lebih banyak, dan memastikan bahwa kita larikan ke simpang yang mana gitu. Nah, kesiapan ini kita lakukan, kemudian termasuk barrier, water barrier, kemudian traffic cone kita siapkan, derek, ya. Dan dipastikan bagaimana caranya derek itu bisa dimobilisir. Kemudian memastikan juga ketersediaan standby shuttle bus, ya kalau misalnya dibutuhkan. Sehingga tidak terjadi lagi seperti tahun lalu orang harus jalan kaki atau naik ojek, Pak. Ya, dengan ada shuttle bus ini apalagi mau ke airport ini sampai macet total. Dan fokus kita memang di beberapa tempat, ya. Pertama adalah pada simpul-simpul transportasi yang sifatnya nasional, ya seperti bandara, pelabuhan. Kemudian juga untuk daerah-daerah wisata, itu teman-teman Dinas Perhubungan Kabupaten Kota itu memastikan mereka bisa bekerja sama dengan Satlantas masing-masing untuk bekerja di daerah-daerah wisata.
destinasi. Oke. Ya, Bedugul, Ubud, kemudian juga Nusa Penida, ya sudah itu Kintamani. Ya. Ini kita harapkan terjadi koordinasi pada level kabupaten kota untuk itu. Nah, selain itu ya kepastian kita untuk memastikan bahwa kendaraan itu layak jalan. Jadi dalam hal ini terutama yang sebetulnya banyak wisatawan menggunakan bus pariwisata, ya itu teman-teman Balai Pelaksanaan Transportasi Darat, penyelenggaraan transportasi darat itu sudah mempersiapkan melakukan ramcek, itu memastikan supaya tidak terjadi kendaraan terutama yang berizin itu mereka tetap dalam posisi ready gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi kecelakaan yang fatal gitu ya. Nah, terkait itu juga Pak, Bapak punya data kira-kira seminggu ini berapa kendaraan yang masuk ke Bali dari Pelabuhan Gilimanuk? Terutama dari Jawa ini kita konsennya dari situ kan kebanyakan. Saya belum monitor seluruhnya ya, tetapi memang dari minggu lalu itu sudah ada peningkatan ya. Sudah ada peningkatan. Dan peningkatan itu sebetulnya relatif banyak ya, perharinya itu kira-kira sampai kendaraan tertinggal di Bali gitu ya, rata-rata itu sekitar 10 sampai 12 ribu per hari ya. Dan itu jadi penambahan jumlah kendaraan, jadi kan kita in out nih. Ya sekitar 10 sampai 12 ribu. Penambahannya ya? Iya, penambahannya. Itu nggak sedikit itu. Enggak banyak, enggak sedikit ya. Enggak sedikit, banyak sekali itu Pak. Kalau dideretin gini dari Kuta mungkin sampai Sanur itu. Oh, panjang itu. Lebih panjang ya? Iya, satu kendaraan kan membutuhkan kurang lebih 3 meter. 3 meter, 3 meter sampai 4 meter. Ya. Kendaraan lebih besar dia bahkan 6 meter gitu ya. Iya. Jadi kemarin kan sempat ada wacana juga Pak. Dari anggota DPR itu ada wacana untuk agar plat non deka jangan masuk Bali lah dulu kalau gini. Dari pihak perhubungan sendiri gimana Pak menanggapi itu? Kita tidak bisa serta-merta untuk memastikan itu bisa berjalan gitu ya. Prosesnya butuh kajian yang menurut saya harus cukup kuat. Karena kita juga harus tahu kenapa mereka datang. Mereka juga datang, mereka butuh berlibur ya. Sebagian butuh berlibur, sebagian juga sebetulnya plat non deka itu dibeli oleh masyarakat kita untuk menyambut tahun baru ini. Ya, Natal dan tahun baru ini. Dan saya lihat banyak kendaraan yang digunakan kendaraan rental gitu ya. Ini platnya masih plat luar Bali. Kebetulan memang Bali memperbolehkan hal itu. Jadi pada saat ini Bali sudah menghapus perda tentang masuknya kendaraan-kendaraan bekas ke Bali. Jadi dulu ada perda yang tidak memberikan kendaraan bekas masuk Bali. Ada. Dan kemudian pembatasan itu ada. Dulu pembatasan itu ada, tapi kemudian tahun 2018 gitu dihapus ya. Berarti 2018 ini perda itu dihapus. Jadi dihapus sehingga jumlah kendaraan yang bukan plat Bali itu memang meningkat cepat ya. Itu tapi pasti ada alasannya sebetulnya yang Bapak maksud kemarin itu kendaraan bekas yang usianya lebih dari 5 tahun, 10 tahun itu atau yang bagaimana? Pengaturannya itu tentang kendaraan bekas gitu ya. Kendaraan itu bekas. Ya, dia tidak diperbolehkan untuk masuk Bali, itu yang dulu terjadi. Sehingga akhirnya semua kendaraan yang didistribusikan di Bali itu adalah kendaraan yang memang sudah didaftarkan diregistrasi di Bali atau kendaraan baru yang diregistrasi di Bali. Jadi memang distribusi Bali gitu. Mungkin juga itu karena keterbatasan distribusi ya. Saya tahu bahwa teman-teman dari dealer ini ya, dealer itu rata-rata juga mendapatkan jumlah kendaraan itu nggak mencukupi terutama pada saat-saat tertentu. Saya kira banyak juga permohonan dari teman-teman tolong dan dibuka. Akhirnya dibuka lah oleh pemerintah dan kemudian itu yang menyebabkan orang itu membeli kendaraan bukan plat Bali di Bali. Tetapi sebetulnya tidak ada larangan yang melarang kendaraan dari Jawa misalnya masuk Bali. Yang itu tidak ada? Tidak ada Pak. Ya jalan itu
kita masuk di dalam sabuk selatan Indonesia yang mana sebetulnya terkoneksi dengan Roro. Jadi pulau-pulau itu terkoneksi dengan Roro. Roro itu kapal itu mobil itu in out itu dengan rodanya gitu. Jadi bukan dengan pelabuhan laut. Kalau pelabuhan laut kendaraan itu tertinggal dan kemudian orang naik kapal, dari kapal kemudian turun ambil kendaraan di seberang. Ya. Nah, kalau Roro dia kendaraan yang masuk kemudian kendaraan yang keluar. Jadi memang akomodasinya adalah traffic gitu. Nah, itu menyebabkan ya memang akhirnya pergerakan kendaraan nasional ini ya memang diperbolehkan karena orang bayar pajak bisa di mana aja. Ya, peraturan itu baik itu peraturan menteri atau pergub, ya perda itu tidak ada aturan yang melarang bahwa non-DK itu masuk Bali. Itu satu. Kecuali yang kemarin saya dengar itu sempat wawancara ada peraturan menteri nomor 118 kalau nggak salah 2018 tentang pelarangan plat non-DK, tapi itu khusus untuk kendaraan yang dipakai untuk komersial. Untuk online ya. Untuk, itu benar seperti itu Pak. Itu benar. Itu untuk aplikasi kendaraan aplikasi online ya. Itu mereka tidak boleh menggunakan kendaraan yang tidak diregistrasi di Bali di provinsi itu. Sebetulnya ketentuannya begitu. Jadi misalnya Grab Bali atau Gojek Bali itu mereka harus merekrut kendaraan-kendaraan yang dioperasikan di situ, merekrut kendaraan yang terregistrasi di situ. Ya. Nah, tapi untuk Bali memang kita meminta supaya rekrutmen itu dilakukan oleh perusahaan. Jadi penyelenggara orang-orang yang atau pihak-pihak yang memiliki disebutnya izin penyelenggaraan transportasi. Nah, dan itu memang badan usaha. Nah, sehingga mereka harus register dulu di badan usaha, kemudian badan usaha yang meregister ke Grab atau Gojek atau siapapun aplikasinya, apakah Maxim misalnya, ya itulah yang terjadi. Nah, sehingga mereka teorinya mereka harusnya bisa menjalankan aplikasi itu apabila kendaraannya platnya DK. Berarti itu khusus untuk transportasi publik, Pak ya? Transportasi online. Transportasi online. Kalau umpamanya travel itu Pak? Travel itu ada yang namanya antar jemput antar ajab ya. Antar jemput antar provinsi. Antar jemput antar provinsi itu dia bisa terdaftar di Jakarta, bisa terdaftar di Surabaya. Dia travel ya. Ada yang namanya kalau bis ada yang namanya antar kota antar provinsi AKAP. Nah, mereka terdaftar di mana saja, yang penting punya trayeknya ke Bali ya mereka masuk dengan plat dari mana saja yang diberlakukan. Yang termasuk juga mengantar tamu wisatawan itu keliling Bali juga bisa. Kalau itu lain lagi, itu kendaraan pariwisata ya. Kalau kendaraan pariwisata ya memang terdaftar di Jakarta, jadi izinnya dari Jakarta dan mereka boleh Bapak dari Bali mau ke Jawa memutar di Jawa bisa. Atau nanti dari Jawa ke Bali memutar di Bali itu boleh. Gitu. Plat luar Bali berarti boleh itu? Boleh, tapi dengan izin yang diberlakukan untuk itu. Oke, jadi itu ya. Yang jadi polemik kemarin kan seperti itu Pak. Untuk mengurangi kemacetan, kadang-kadang ya pertama saat Natal dan Tahun Baru ini, ya mudah-mudahan bisa terurai lah nanti. Kalau tidak mungkin akan kembali polemiknya terjadi bahwa gimana nggak dibatasi ini. Ya. Kalau saya malah cenderung kalau ini yang kita itu mungkin bisa membatasi dengan peraturan misalnya umur sekian kendaraan itu tidak diperbolehkan masuk Bali lagi. Jadi itu bisa. Jakarta mencoba mengambil langkah, tapi memang enforcementnya tidak mudah. Ya karena kalau Jakarta lebih susah lagi karena mereka bukan pulau. Kalau Bali itu kan pulau, sehingga memudahkan kita untuk melakukan kontrol sebetulnya. Kalau kita memang atur hal seperti itu. Nah, hanya saja memang perlu diperhatikan kadang-kadang yang membutuhkan kendaraan ini kan masyarakat kita juga. Jadi saya tahu bahwa di antara teman-teman itu ada yang pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru ini mereka juga mengambil kesempatan untuk bisa ikut menikmati kuenya gitu. Dan kendaraan plat DK nggak banyak, nggak cukup Pak. Seingat saya setelah COVID banyak sekali kendaraan-kendaraan plat DK yang kemudian dijual keluar.
ya. Tetapi recovery-nya lambat. Akibatnya apa? Sekarang HS lama itu Pak, itu yang model-model lama itu plat luar masuk Bali. Nah, padahal kalau ditanya kalau teman-teman dari Bali mungkin lebih ingin membeli plat yang membeli kendaraan yang baru untuk digunakan untuk keperluan itu. Tapi kenyataannya itu yang ada, sehingga saya dengar juga teman-teman bercerita ya mereka berburu ke showroom-showroom untuk apapun yang ada di situ mereka belilah gitu, menjelang tahun baru ini. Jadi pemanfaatan situasi ini yang memang kita perlu kelola ya kelihatannya ke depan, mesti bersama-sama dan terus terang harus dilakukan kajian dengan baik, dengan benar gitu ya. Jadi nggak serta-merta masyarakat umum itu bisa selalu mengkambing hitamkan Dishub. Gimana ini Dishub? Bisa sampai macet gini? Nggak bisa seperti itu Pak ya? Ya saya kira ginilah, kami itu juga bukan Superman ya. Jadi kita bekerja berdasarkan aturan. Kalau aturannya ada, kita akan kerjakan dan semaksimal mungkin dengan kapasitas atau sumber daya yang kita miliki dan juga masih ada keterbatasan. Ya, saya kira kalau di sub saja ya memang sulit lah. Tapi ini bareng-bareng ya. Kalau memang mau dilakukan, dimulai dari regulasinya. Kita siapkan regulasinya yang jelas, habis itu punishment-nya juga jelas. Punishment-nya harus jelas dan kemudian dipastikan kita memiliki kapasitas yang cukup untuk melaksanakan regulasi itu. Karena seperti sekarang di sub itu hanya bisa memeriksa kendaraan itu ketika ada di jembatan timbang atau di terminal. Nah sekarang itu aja. Kalau kendaraan nggak masuk terminal, di sub nggak boleh meriksanya. Gitu. Itu adalah tugas teman-teman kepolisian ya. Lalu lintas. Dan semakin hari teman-teman kepolisian juga sekarang lebih bergantung pada alat Pak, karena ke depan ini ya mereka memanfaatkan IT, AI untuk bisa melakukan membantu tugas-tugas mereka. Jadi ya nggak bisa juga, artinya kalau dulu kendaraan sedikit kita bikin rahasia nggak akan macet, sekarang kalau bikin rahasia itu pasti macetnya kemana-mana. Dan meriksa berapa lama gitu ya. Jangankan ada rahasia, nggak ada rahasia aja udah macet. Udah macet, jadi rahasia itu bikin macet itu. Tapi itu yang terjadi. Nah karena itu memang kita harus memperlakukan sistem ini dengan lebih smart ya. Memang kita harus manfaatkan teknologi, nggak bisa kita memainkan cara-cara lama. Jadi ngomongin teknologi dan media sosial Pak, kalau Bapak ada ngelihat postingan kita kemarin tentang, ada Bayu, coba dicek Bayu di Facebooknya Bali News. Kalau Bapak boleh gini, sebegini respon masyarakat Bali tentang statement Bapak. Nah, kita ngobrolin sambil nunggu itu, kita ngobrolin statementnya Bapak kemarin. Terkait masalah tadi saya sudah sampaikan bahwa saat tahun baru nanti atau malam tahun baru mungkin membatasi akses masuk ke tempat oleh-oleh. Itu kutipan yang kami gini dari statementnya Bapak. Mungkin Bapak mau menjelaskan sedikit tentang itu. Ya, sebetulnya gini. Yang saya maksudkan adalah ketika ini situasi memang sudah macet ya. Ya kita memang harus fokus untuk menyelesaikan trafiknya dulu. Jadi kalau memang dia penuh ya, parkirnya penuh ya sudah, jangan dipaksakan masuk di situ. Jadi nggak boleh greedy lah, kita berarti sama-sama harus merelakan calon customernya itu sudah nggak ada tempat untuk parkir, ya udah parkir, sudah lewat saja. Gitu. Jadi mereka harus pintar-pintar untuk mengatur itu. Kalau tidak dia akan memberikan kontribusi yang besar pada kemacetan. Nah, saya banyak mendapatkan feedback yang termasuk dari teman-teman yang penyelenggara pusat perbelanjaan dan sebagainya. Mereka tidak setuju dengan itu. Tapi saya bilang ya saya harus selesaikan satu-satu. Nggak bisa saya menyelesaikan semuanya sekaligus. Jadi kami akan lakukan yang terbaik kami bisa lakukan pada situasi itu. Jadi salah satunya adalah ya kita batasin memang pemberhentian kendaraan di lajur paling kiri. Karena lajur paling kiri itu kalau misalnya tidak disediakan, nanti ketika ada emergensi kita akan kesulitan.
Mesti ada disediakan lajur untuk emergensi. Jadi seberapa siap nanti Dishub di situ? Apakah ada personil nanti ditaruh di situ atau seperti apa? Beberapa tempat yang secara tradisional memang macet, kita bahkan sudah tempatkan kamera. Kita kerjasama dengan pemilik pusat perbelanjaan yang ada. Tungkara teman-teman ini sangat support. Jadi bahkan demi itu mereka merelakan kalau perlu kameranya diaksesnya kamera kami Pak katanya. Sehingga sama-sama kita dan kemudian koordinasi sudah dilakukan. Jadi sangat menarik bahwa kita semua bersepakat untuk itu sebetulnya. Dan mereka juga tidak menginginkan untuk menjadi bagian dari masalah itu. Nah, kami dari Dishub ya paling yang bisa kita lakukan adalah selalu mengingatkan. Jadi pada saat situasi seperti itu ya jangan berhenti di tempat yang tidak seharusnya. Kemudian jangan ini banyak terutama seringkali teman-teman yang online juga kadang-kadang menunggu ngetem di situ ya karena itu harus kita siapkan patroli ya. Sepakati untuk melakukan patroli sambil kita melakukan memastikan checking peralatan dan sebagainya, kita lakukan patroli. Kalau ada ketemu seperti itu kita bantu untuk menyelesaikan. Jadi temuin penanggung jawabnya, kemudian bagaimana menuntaskan masalah itu, masukkan dan sebagainya gitu ya. Kemudian ya terpaksa untuk sementara mungkin sampai dengan tersedianya tempat parkir tutup dulu gitu. Jadi komitmen itu dari pihak pengelola tempat itu dan Dishub sendiri. Dari pihak harus bersama-sama dari pihak kepolisian, Dishub, ya semua percaya bahwa itu jalan yang bisa ditempuh pada situasi sekarang karena situasi macet tidak bisa dihindarkan dengan tumbuhnya jumlah traffic ya. Nah, tapi yang penting adalah macet ini bisa kita kendalikan supaya dia tidak stuck. Karena kalau sudah stuck itu jadi masalah yang sudah serius. Susah terurai kalau udah seperti itu. Nah, ini udah ketemu Pak. Kita sempat nge-up statementnya Bapak tentang cegah macet horor saat Nataru, Dishub Bali batasi kendaraan yang ingin masuk ke toko oleh-oleh. Jadi komen masyarakat itu ratusan Pak, ratusan dan bahkan ini ada masukan juga. Rekayasa jalan Kuta depan Gilael sampai bandara, rekayasa jalan pantai tembus jalan Dewi Sri. Nah banyak sekali masukan. Dan mereka gininya ke Delelaje, ke Dishub sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan kami kembali lagi Pak, selain membatasi ya kendaraan masuk ke toko oleh-oleh ini, terutama di daerah Kuta sendiri atau di dekat bandara, arus lalu lintas itu sudah diatur sedemikian rupa Pak? Iya, ada rencana rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan oleh Polres Badung bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung untuk mengelola lalu lintas di Kuta. Ya, oh berarti itu kawasannya Badung punya ya Pak? Iya, Badung punya, tapi memang koordinasi terlapor ke kita, karena impact-nya kalau kemacetan di situ kan kemana-mana. Nah, fokus kami di Dinas Perhubungan Provinsi adalah menangani daerah-daerah yang menjadi selama ini yang menjadi kewenangan nasional dan provinsi. Itu yang memang kita lakukan. Nah, untuk daerah-daerah yang sifatnya sudah menjadi kantung ya, kantung seperti Kuta gitu ya, memang Dinas Perhubungan Kota Kabupaten yang melaksanakan tugasnya di situ. Ya memang banyak ya. Dan terima kasih banyak masyarakat mau komen gitu loh. Dan masukan ini penting buat kami karena kita juga kadang-kadang ide baru tuh muncul dari situ, gitu ya. Ada ide apa gitu. Tapi ya memang. Tapi banyak sih masyarakat mungkin mencurahkan undang-undangnya juga di sini Pak. Iya, saya kira wajar lah karena kita tahu terus terang kalau dilihat kinerja kita juga masih peluang untuk di improve itu masih besar. Iya. Nih, praktekan menba macet dan lewat gen.
Doa ngantri di jalan. Semoga Tuhan mengabulkan doa saya agar aparat kerja. Ini dukungan sebenarnya. Iya. Didoakan agar aparat itu benar-benar bekerja dan memang tahun baru nanti tidak seperti tahun baru kemarin waktu sempat stuck sama sekali di daerah airport itu. Ini responnya sangat sangat banyak, Pak. Kenapa Bapak kami undang juga? Iya, saya kira ini. Perhubungan itu menarik karena banyak orang di jalan, Pak. Iya. Jadi bahkan kalau kami istilahnya teman-teman di traffic tuh bilang baru bisa nyetir aja kadang-kadang sudah jadi traffic engineer gitu ya. Jadi maksud saya ya itulah yang terjadi. Tapi menurut saya it's okay lah. Jadi masukan itu masukan yang harus kita pandang positif. Jadi itu memang tugas kami untuk memastikan ini bisa kita lihat sisi positifnya apa sih sebetulnya kira-kira masalahnya supaya kita bisa selesaikan dengan lebih baik. Dan kita tidak bisa menjamin apa-apa, tetapi kita mengusahakan yang terbaik yang bisa kita lakukan saat itu. Doa kita sih, doa kami sih mudah-mudahan lancar semua, Pak ya. Natura ini Natal dan tahun baru ini saja. Nataru ini. Natal dan tahun baru. Sedikit yang melompat ke masalah yang lain, Pak. Masih seputaran perhubungan juga. Ini kan banyak yang terjadi sekarang. Mungkin pemerintah punya kebijakan yang sebenarnya kalau masyarakat mau mengikuti semua itu bagus. Terkait masalah bus yang hampir setiap hari keliling itu dari Dinas Perhubungan atau memang dari kementerian yang punya? Serbagita kemarin dua. Ada kemarin Serbagita, ada teman kemudian bus. Ada yang teman bus itu Transmetro Dewata. Ya, Transmetro. Trans Serbagita itu yang biru itu punya provinsi, ya, dan itu dikelola sepenuhnya oleh provinsi. Sedangkan yang Transmetro Dewata itu punya pemerintah pusat yang kita kelola bersama-sama, terutama dari sisi pengelolaan trayek dan sebagainya. Gimana itu? Bapak lihat efektif nggak itu? Kalau sekarang atau mungkin ke depan? Saya kira gini ya, tidak ada untuk transportasi ini kita tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Kalau jalan ya kita bangun jalan orang pakai cepat, nggak berapa lama kemudian macet, gitu ya. Tapi kalau public transport, ketika diberikan public transport itu membutuhkan waktu untuk orang untuk menggunakan. Karena apa? Begitu mereka menggunakan public transport, ada trade off antara apa yang mereka nikmati selama ini itu berkurang karena public transport. Jadi contohnya mungkin adalah kenyamanan akses. Tadinya mereka bisa dari point to point, bahkan naik motor kalau perlu sampai ruang tamu tuh. Jadi mereka harus jalan kaki dulu, kemudian naik public transport, kemudian turun di halte, kemudian harus jalan kaki lagi, dan mereka harus menyesuaikan dengan jadwal orang lain. Itu kan nggak nyaman gitu ya, dan itu pasti membutuhkan pengorbanan. Tetapi kita tidak punya pilihan karena kita tidak bisa terus-terusan bangun infrastruktur. Tidak bisa setiap jengkal tanah di Bali mau dibikin jalan gitu ya. Dan kemudian ya mau tidak mau pilihan kita ke depan sebetulnya itu, solusinya itu. Dan saya lihat makin hari sebetulnya penggunanya makin banyak. Jadi saya lihat seperti ini kita saat ini ada 6 koridor ya. Kalau dilihat koridor 1 itu yang ke Tabanan bagus ya. Tabanan bagus, kemudian koridor 2 yang ke bandara itu juga selalu bagus. Koridor 3 yang agak kurang yang motong timur barat. Itu karena berbagai masalah sebetulnya. Jadi pertama dia memang poin pemberhentiannya harusnya sampai ke Puspom Badung, dia nggak bisa sampai ke Puspom. Dia harus berputar sebelum Puspom. Kemudian nanti ke Sanur, di Sanurnya juga macet. Sehingga itu kurang diminati. Tapi kalau itu tidak ada koneksi gitu. Nah, koridor 4 ke Ubud. Nah, Ubud ini banyak, terutama kalau weekend tuh banyak yang pakai ya. Nah, tapi ya memang tidak setiap bis
selalu penuh gitu ya. Nah, ada bis yang penuh, ada bis yang, dan itu normal di mana-mana begitu. Bahkan kalau kita ngelihat Jakarta saja yang public transportnya sudah tua ya, itu di siang hari ya kosong. Bis, tapi bis tetap harus bergerak, tidak boleh bis itu menumpuk suatu tempat kemudian tidak digerakkan, dia harus digerakkan gitu. Koridor 5 itu kebetulan kami desain sampai ke UNUD, ke ke Politeknik. Nah, itu membantu mahasiswa untuk bisa. Kalau itu rame pasti tetap rame itu. Tidak selalu juga, karena pada saat siang hari ya kosong, pagi hari penuh, ya sore penuh gitu ya. Dan yang sore itu penuh pada saat kembali kosong ke sana gitu. Jadi ya itu memang sifatnya public transport. Nah, karena itu dalam penghitungan load factor kita itu tidak pernah bisa menghitung 100%. Jadi idealnya load factor kita menghitung load factor di public transport itu adalah 70%. 70% sudah bagus. Kita nggak bergerak dari angka 40 nih. Ya, sahabat kita itu pernah mencapai 45%, tapi itu nggak lama karena kita tidak sanggup juga mengoperasikan terus-terus. Jadi pressure-nya dari banyak pihak itu terhadap public transport itu terlalu besar. Jadi kadang-kadang menyulitkan juga untuk teman-teman politisi untuk bisa menjustifikasi sebetulnya keberadaan public transport. Tapi ya seperti tadi saya katakan, kita mau bertahan terus-terusan untuk bangun jalan sampai kapan gitu ya. Nah, kalau kita memang tidak memiliki sistem. Dan kemudian yang kedua, ketika terjadi bencana misalnya, siapa yang kita harapkan? Kalau bukan kendaraan punya pemerintah, atau yang dikendalikan oleh pemerintah. Katakan harus ada evakuasi dari bandara sejumlah 1.500 orang hari ini harus evakuasi keluar Bali. Nah, siapa yang akan mengevakuasi misalnya? Jadi harus ada availability dari public transport itu. Jadi memang urusan itu menjadi wajib. Nah, ini yang saya lihat memang tidak mudah untuk kita tanamkan bersama-sama. Masih banyak di antara kita yang mengatakan bahwa private itu, jadi pergerakan private itu lebih utama gitu ya. Bahkan sebetulnya dibilang yang bikin macet itu bus. Padahal sebetulnya yang membuat macet itu pergerakan pribadi, karena terlalu banyak pergerakan pribadi, kendaraan pribadi itu yang bikin macet. Bus itu jumlahnya nggak banyak kok. Tapi satu bus itu bisa mengurangi kurang lebih 30 kendaraan, Pak. 30 kendaraan. Iya. Kalau memang kita pakai. Jadi ini susahnya sebenarnya menanamkan pemahaman ke masyarakat juga, Pak ya. Iya. Ya memang begitulah nasibnya public transport itu, dan itu seluruh dunia begitu. Jadi tidak ada kesepahaman yang kuat antara masyarakat dengan public transport. Jadi selalu dikotomikan. Padahal sebetulnya public transport itu ada untuk membantu mobilitas. Memang dengan adanya public transport itu kita akan mengurangi traffic, ya. Karena traffic itu disatukan. Nah, tapi mobilitas itu yang akan didorong. Jadi pergerakan dengan tanpa menggunakan kendaraan pribadi. Dan banyak hal positif sebetulnya dari public transport ini. Pertama, bahwa orang akan dipaksa untuk berjalan ke halte, kemudian balik dari halte, dan kemudian dia dipaksa harus menghitung kapan dia harus sampai. Ya, dan ini akan membangun budaya yang lebih baik di dalam kehidupan, untuk mulai melakukan apa yang disebut sebagai trip plan, Pak. Jadi tidak sekarang saya mau kemana ambil motor, sudah itu pergi begitu saja langsung, nggak perlu mikir. Menggunakan public transport ya harus dihitung berapa lama kita akan sampai di mana. Harus ada mulai berencana. Dan itu membangun naiknya di mana, turunnya di mana. Ya, membangun budaya baru dalam masyarakat kita. Dan pembangunan budaya ini nggak gampang. Ini basic dan sangat fundamental. Kalau kita berhasil membangun itu, kita maju. Ya. Jadi kira-kira menurut Bapak bisa nggak ini? Pertama yang pertanyaan saya, bisa nggak mempertahankan public transport ini, dan kedua bisa nggak masyarakat ini? Kesulitan kita banyak ya di public transport itu. Tapi kalau saya selalu datang dengan mental menang, Pak. Ya, jadi harus kerjakan dulu. Kita bahwa di lapangan terjadi sesuatu, nggak selamanya kita skor, itu urusan belakang lah gitu ya. Tetapi mental menang itu perlu. Karena saya selalu mengingatkan teman-teman saya yang sekarang bekerja dengan saya bersama-sama di perhubungan ini,
kita ini dalam posisi selalu mau menang mau kalah ya dibully gitu ya. Dan katakan situasinya begitu public transport jaya gitu, banyak yang merasa keberatan juga gitu dengan situasi seperti itu. Mereka harus berpikir bagaimana men-switch bisnis dan sebagainya. Banyak yang akan berubah. Tetapi ketika kita menang, kita berhasil melakukan sesuatu dan mengubah sistem dan secara fundamental melakukan transformasi terhadap perilaku, maka kita akan membangun generasi yang baru. Dan ini yang memang tidak favorit, tidak populer, Pak. Tidak populer. Iya. Memulai sesuatu yang baru itu yang belum tentu ketahuan, meskipun perencanaannya bagus, hasilnya belum ketahuan agak susah, Pak ya. Perencanaan bagus, simulasi sudah bagus, ya kayak main bola aja lah. Semua sudah, pelatih bagus, pemain bagus. Sudah itu main ada aja masalahnya kan, ternyata lawannya lebih bagus juga. Tapi setidaknya masuk lapangan dengan gagah gitu loh. Terakhir, ini pertanyaan tentang LRT, Pak ya. Kemarin kan sudah groundbreaking gitu, kalau nggak salah. Kira-kira peluangnya gimana, Pak? Bisa tetap lanjut ini atau cuman takutnya kayak apa? Airport Bali Utara, ngata-ngatai ayam, habis itu katanya sudah groundbreaking atau apa, ternyata nggak jalan sampai sekarang. Terkait LRT ini gimana, Pak? Yang Bapak ketahui? Ini LRT itu sebetulnya konsep yang diajukan oleh Korea ya, untuk kita. Dan sebetulnya juga berproses pada waktu itu, tapi kemudian kita tahan dulu, kita pending dulu karena LRT ini meminta pelibatan pendanaan pemerintah cukup besar. Jadi pemerintah Provinsi Bali kalau nggak salah diminta untuk mengembalikan, ikut membayar loannya sekitar 51%. 49% itu dihibahkan oleh pemerintah pusat dan 51% pemerintah Provinsi Bali. Setelah kita hitung-hitung dengan kapasitas fiskal dari pemerintah Provinsi Bali, fiskal kita tidak cukup. Kecuali kalau ada kebijakan tertentu yang menyebabkan bahwa orang itu akan naik kereta gitu ya. Jadi kalau statementnya kemarin diprioritaskan untuk wisatawan. Nah, kemudian ada konsep baru yang namanya Subway Bali, yang sebetulnya ini konsep yang dicetuskan oleh teman-teman swasta. Mestinya ini bisa, karena Bali ini meladeni pariwisata. Dan pariwisata itu ada kelebihan pariwisata adalah willingness to pay-nya jauh lebih tinggi dibandingkan willingness to pay komuter. Ya. Dan yang membutuhkan transportasi ini sebagian besar adalah wisatawan. Mereka sudah terbiasa menggunakan public transport di negaranya dan mereka tinggal bisa menggunakan itu. Jadi dalam hal ini teman-teman swasta melihat hitung-hitungan mereka, loh bisa ternyata. Gitu. Syaratnya adalah apa? Ini dibikin underground, kemudian nanti mengkonek titik-titik yang menuju ke tempat-tempat wisata. Iya, yang kemarin ramai itu ini yang sudah groundbreaking. Ngeruak ya. Yang ngeruak. Ngeruak itu Subway Bali. Subway Bali itu yang ngeruak, yang rencananya itu sampai ke dia itu ada empat fase ya. Fase 1 itu mereka sampai ke Cemagi, sampai ke Tanah Lot. Kemudian fase 2 ke Nusa Dua, underground. Kemudian fase 3 itu ke Sanur, ya, underground lewat bawahnya Sesetan. Kemudian fase 4 itu dari Sanur ke Ubud. Underground. Ini memang secara konsep, kenapa underground? Karena kita tidak punya keberanian untuk mengganggu pariwisata. Di atas. Kalau bekerja di atas, karena lagi itu mereka banyak lagi itu urusannya di Sama lah, urusan adat, urusan apalah itu nanti kan. Nah, tapi yang penting adalah skemanya itu harus benar-benar menggabungkan antara pengelolaan titik di mana sebetulnya ada transit oriented development akan dibangun. Jadi kawasan-kawasan yang merupakan kawasan mixed use yang dense, yang padat gitu ya, dengan rel. Jadi nanti sebenarnya kita belajar banyak dari konsep yang ada di Hong Kong. Dan sekarang tuh Thailand menggunakan sesuatu yang sama. Jadi memungkinkan swasta. Investornya udah ada. Partner investor sudah ada, dan kebetulan yang ditugaskan mencari partner investor ini atau yang menjadi lead
Lead itu adalah salah satu cucu perusahaan dari PT Jamkrida Bali. Oh, Jamkrida punya. Ya, Masih cucu perusahaan. BUMD berarti ya? Masih BUMD, jadi punya kita. Punya Pemprov. Ya, artinya punya Pemprov, dia disuruh mencari investor, bergabung dengan investor, kemudian investor ini yang mensupport mereka untuk mencari tanahnya dan sebagainya. Termasuk mengkonek. Saya dengar itu udah ada rencana ngambil yang punyanya Bapak Haritano di Iya, kemarin saya ditanya juga masalah itu. Iya. Sebenarnya ya kita support karena ini punya kita. Jadi kalau ini terjadi, ini sejarah buat Bali. Karena saya tahu bahwa kalau misalnya kita menggunakan dengan skema-skema yang konvensional, itu nggak akan masuk, susah itu. Oke. Ya, apalagi kalau menggunakan APBN misalnya atau APBD jelas tidak mungkin. Ya. Berarti Artinya, ini murni nanti investor semua. ini investor yang akan masuk. Artinya saya melihat kita sudah tidak punya pilihan lagi. Jadi ini adalah effort terakhir yang akan kita kerjakan untuk memastikan Bali ini punya sistem public transport. Oke. Ya. Jadi itu saya nggak lanjut ke tol Pak ya, karena waktu kita sudah 1 jam lewat ini. Transportasi ini bisa 3 hari 3 malam. Pak. kalau ke tol panjang lagi itu ceritanya. Jadi Suksuma, Nggih, Bapak sama-sama. sebenarnya kalau ngobrolin seperti yang Pak sampaikan tadi itu masalah tol, masalah yang lain-lain itu mungkin 2 hari 3 malam nggak selesai. Tapi ya, transportasi selalu menarik. siap. Ya. Siap, karena dia yang basicnya teknik juga Pak, tapi sipil ya. Oke. Oke. Ya sipil kan kebanyakan banyak sekarang sipil di transport ya. Iya, transport. Ya, Oke. kita Mungkin usahakan ada bersama-sama. terakhir yang mau Bapak sampaikan sebagai closing statement? Iya, terima kasih. Saya sebetulnya untuk transportasi ini situasinya adalah kita menggunakan infrastruktur secara bersama-sama. Iya. Dan sharing infrastruktur ini tidak mudah karena harus jaga ego masing-masing dan mesti bisa melihat kira-kira posisi saya di mana gitu ya. Dan bagaimanapun juga kepentingan publik itu diutamakan. Jadi saya berharap bahwa kita bersama-sama untuk mulai berpikir bagaimana memperbaiki cara kita untuk bertransportasi. Ya, kalau memungkinkan gunakan public transport. Siap. Jadi poinnya Bapak mengajak masyarakat pada umumnya pakai public transportasi lah, biar tidak mengeluh di jalan. Dan gitu, dorong Pak, ya? public transport ini supaya menjadi ikon kita. Karena kota tanpa public transport itu sudah tidak bisa disebut sebagai kota yang beradab gitu ya. Jadi harus didorong bersama-sama. Siap. Jadi akhir kata kembali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kesempatan dan waktunya Bapak sudah meluangkan bisa hadir di studio kecil kami. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi tidaknya memberi wawasan ke masyarakat. Pertama ya terkait masalah persiapan menyambut tahun baru ini. Harapan masyarakat tadi Bapak udah baca juga doa dari masyarakat biar ini lancar semua, tidak ada kemacetan. Dan harapan kita juga semua mudah-mudahan transportasi Bali, ya Bali secara global ini tidak mendapat cobaan seperti Jakarta. Macetnya parah tapi mudah-mudahan cepat terurai. Jadi demikian pemirsa Bali News perbincangan kita tadi. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Bali News ID lugas dan inspiratif.